Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sunil Saputra. Saya mahasiswa D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Nah, dalam sistem pencernaan terdapat beberapa organ. Yang pertama ada mulut atau cavum oris. Yang kedua ada faring. Yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus. Yang keempat ada lambung. Yang kelima ada usus halus. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Yang ketujuh ada hati atau hepar. Yang kedelapan ada usus halus. Yang kesembilan ada anus. Nah, inilah gambaran dari mulut, faring, kerongkongan, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, hati, ini pankreas, ini hati, dan ini anus. Yang pertama yaitu rongga mulut atau cavum oris. Bagaimana makanan dicerna oleh rongga mulut? Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah, berupa pengunyahan, pergerakan otot-otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan dari air ludah sebelum makanan ditelan. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi mukosa. Nah, di sini ada enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum, yaitu karbohidrat, menjadi maltosa monosakarida, yaitu menjadi makanan yang kita makan akan terasa manis. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, ini yaitu kerongkongan. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2 atau 3 bagian bawah kerongkongan. Gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Sebenarnya yaitu ada lambung. Nah, ini lambung. Ini ada kubah lambung, ada otot kardia, pintu lambung, kerongkongan, katup pylori, buah, usus 12 jari, lapisan dalam, lapisan submukosa, lapisan mukosa, serabut serat melintang, serabut serat melingkar, long tibul, rambut otot tubuh lambung. Selanjutnya pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Penyernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari yaitu asam klorida atau HCl. Berfungsi membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Yang selanjutnya yaitu enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang selanjutnya enzim renin berfungsi melakukan protein susu dan menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Nah, makanan dari lambung yang terbentuk yaitu yang selanjutnya itu usus halus. Makan dari lambung yang telah terbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap oleh sari-sarinya. Usus halus terdiri dari yaitu usus 12 jari, duodenum. Panjangnya sekitar 1 atau 3, sampai 3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas itu mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang memiliki fungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu ada enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa.
Yang kedua yaitu enzim sukrose, fungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga yaitu enzim laktase, berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu di antara lain mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Usus penyerapan yaitu ilium. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Bagian villi inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Pada usus halus terdapat umbar cacing, yaitu usus buntu. Kegunaannya selain krep penghubung antara usus halus dengan usus besar agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menjadi usus besar. Nah, tidak dapat kembali masuk ke dalam usus halus. Nah, ini yang dinamakan dengan usus buntu. Hanya usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Setelah dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja, yaitu feses, terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar rektum, memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot terkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Yang selanjutnya yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Nah, selain itu terdapat enzim pada sistem pencernaan. Enzim tersebut memiliki 7 enzim. Yang pertama yaitu terdapat hormon pada sistem pencernaan yaitu ghrelin, yaitu yang kedua gastrin, yang ketiga kolestokinin, yang keempat sekretin, yang kelima pancreatic peptide, yang keenam samotasin, yang ketujuh sorotin. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.